إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وقال جل وعلا في كتاب الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبأس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dolalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, sebuah ucapan pujian zikir kepada Allah Subhanahu wa taala yang hendaknya setiap saat kita ucapkan. Kita mengucapkannya karena didasari oleh keimanan kita, pemahaman kita, ilmu kita akan agungnya dari nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia, yang maha agung, yang maha besar, yang tidak ada keserupaan dengan satu makhluk pun. Seorang hamba senantiasa banyak memuji Allah Subhanahu wa taala, membesarkannya, menyanjungnya karena banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita seluruhnya. Tentu nikmat demi nikmat, anugerah demi anugerah, kasih sayang demi kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sangatlah banyak. Oleh karena itu, tatkala seorang hamba ingin menghitung atau menjumlah dari seluruh nikmat yang Allah berikan kepadanya, yakin dan pasti kita tidak mampu untuk membilangnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha." Jika kalian ingin mencoba menjumlah, menghitung dari seluruh nikmat Allah Subhanahu wa taala, yakin dan pasti kita tidak akan mampu untuk membilangnya. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya berwasiat kepada diri saya dan kepada seluruh jamaah sekalian, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fasal muttaqun. Saya berwasiat kepada diri saya dan kepada seluruh jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala kita seluruhnya akan mendapatkan kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kebahagiaan, tidak ada kesuksesan kecuali hanya dimiliki oleh orang-orang yang bertakwa saja. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam Al-Qur'an, wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Surga yang luasnya seluas langit dan bumi hanyalah diperuntukkan bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa. Oleh karena itu, telah berlalu berhari-hari bersama kita bulan Ramadan. Kita telah melewati hari-hari ampunan, hari-hari yang begitu amalan dilipat gandakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amalan kita, dan kita berharap madrasah Ramadan itu menjadikan bekal-bekal keimanan di bulan-bulan setelahnya dan akan mewarnai amalan-amalan kita di bulan selanjutnya. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "May ya'huzu anni haula'i al-kalima au yu'allimu man ya'malu bihinna." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa yang ingin mengambil dariku beberapa kalimat kemudian dia mengamalkannya,
Maka berkata Abu Hurairah, ana ya Rasulullah. Kemudian Abu Hurairah berkata, fa'hosa biyadi fa'adda homsan. Kemudian Nabi SAW memegang tanganku, kemudian dia berwasiat dengan 5 wasiat. Maka Nabi Muhammad SAW berwasiat kepada Abu Hurairah dengan 5 wasiat. Wasiat yang pertama, kata Nabi SAW, ittaqil maharim takun abbadan nas. Berhati-hatilah engkau dari hal-hal yang Allah haramkan kepadamu, niscaya engkau akan menjadi manusia yang baik ibadahnya. Kemudian wasiat yang kedua, wa ardo bima qasamallahu laka takun adnan nas. Maka ridolah terhadap apa yang Allah rizkikan kepadamu, niscaya engkau akan menjadi manusia yang paling berkecukupan, manusia yang paling kaya. Kemudian wasiat yang ketiga, wahsin ila jarika takun mu'minan. Berbuat baiklah kepada tetanggamu, niscaya engkau akan menjadi mukmin yang sejati. Kemudian wasiat selanjutnya, wa uhibba linnasi ma tuhibbu li nafsik takun musliman. Maka cintailah manusia seperti engkau mencintai dirimu, maka engkau akan menjadi mukmin yang sesungguhnya. Kemudian wasiat yang terakhir, wala tuksiri dohika fa inna kasratal dohiki tumitul qalb. Kata Nabi SAW, janganlah kalian banyak tertawa, karena banyak tertawa itu bisa mematikan hati. Inilah wasiat yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada sahabatnya Abu Hurairah. Wejangan yang disampaikan oleh Nabi ini patut untuk menjadikan renungan kepada kita seluruhnya di khutbah yang singkat ini. Di khutbah yang singkat ini, dari 5 wasiat tadi kita akan mengurai 1 wasiat. Yakni wasiat yang kedua, kata Nabi SAW, wa ardo bima qasamallahu takun adnan nas. Ridolah engkau terhadap rizki, terhadap pemberian yang Allah gariskan kepadamu, maka pasti engkau akan menjadi manusia yang berkecukupan, manusia yang paling kaya. Itulah yang disebut dengan istilah dalam syariat kita dengan kata al-qanaah, yaitu orang-orang yang merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang memiliki sifat qanaah jamaah sekalian di kehidupan di dunia ini, dialah orang-orang yang paling bahagia hidupnya, walaupun dia tidak memiliki banyak perbendaharaan harta. Oleh karena itu, siapa yang ditanamkan sifat qanaah dalam dirinya, siapa yang ditanamkan sifat qanaah di dalam hatinya, karena memang qanaah, rasa cukup itu sesuatu yang ada di dalam hati, maka sesuatu yang sedikit itu dianggap banyak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara makna qanaah yang disebutkan oleh sebagian para ulama, yakni ar-ridho bima a'tahullahu lahu. Dia ridho terhadap apa yang Allah berikan kepadanya. Penggalan kalimat ini perlu digarisbawahi jamaah sekalian, bahwa ar-ridho adalah rasa lapang, kecintaan, rasa suka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah sudah gariskan terhadap rezeki yang Allah sudah tetapkan kepada kita. Dan di antara makna qanaah juga, dia selalu mencukupkan dirinya dari hal-hal yang halal dan tidak lagi menoleh kepada perkara harta-harta yang haram. Seorang muslim senantiasa menjaga dirinya, menjaga iffahnya, memberikan rezeki kepada keluarganya dengan harta yang halal. Jangankan harta yang haram, harta yang subhat saja, itu senantiasa diseleksi jamaah sekalian untuk memberikan nafkah kepada keluarga kita. Dan di antara makna qanaah juga, dialah banyak orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang diberikan, dan dia tidak banyak hasad kepada saudaranya, kepada kaum muslimin yang lainnya yang diberikan harta yang berlebih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia merasa lapang apa yang ada pada dirinya, apa yang sudah diusahakan. Dengan demikian, maka dari makna qanaah yang kami sebutkan tadi, itu kembali kepada satu makna yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisal ghina an kasratil arad walakinnal ghina ghinan nafs. Ketahuilah jamaah sekalian bahwasanya kekayaan
itu bukanlah dari banyaknya harta benda, tetapi kekayaan itu ada di dalam hati. Ketika seseorang hatinya sudah merasa cukup, maka dia akan selalu ridho terhadap pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang selalu merasa qanaah di dalam kehidupan dunia ini, dia memiliki keistimewaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dialah orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu an, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yuhibbul abda al-attaqiyah wal khafiyah wal ghani." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai orang-orang yang di dalam hatinya ada keimanan, ada ketakwaan. Begitu juga dengan al-khafi. Dia merasa ketika dia beramal, dia selalu menyembunyikan amalannya. Dia dan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui amalan tersebut. Dan dia tidak mempedulikan apakah diketahui orang banyak atau tidak. Dia hanya menyembunyikan amalannya. Kemudian yang ketiga, al-ghani, merasa cukup apa yang ada, pemberian yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketiganya jemaah sekalian adalah seluruhnya amalan hati. Oleh karena itu, dengan adanya bekal-bekal Ramadan yang kita dapatkan, semoga kita bisa berbenah dengan tiga sifat ini, yaitu keimanan, ketakwaan kepada Allah, terus al-khafi dan al-ghani. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara makna qanaah juga, dialah orang yang akan merasakan hakikat kebahagiaan di kehidupan dunia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man amila shalihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min, fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang melakukan amalan soleh, baik laki-laki ataupun perempuan, disyaratkan dengan wahwa mu'min, dalam keadaan dia beriman, maka Allah akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, yaitu hayatan thayyibah. Di sejumlah penafsiran bahwa hayatan thayyibah itu adalah al-qanaah, merasa cukup apa yang Allah sudah gariskan kepadanya. Perhatikan jamaah sekalian, Allah jamin siapa yang memiliki keimanan, dia beriman kepada akan adanya hari pembalasan, dia beriman kepada adanya hari akhirat, dan dia di kehidupan dunia ini beramal dengan amalan soleh, maka dia Allah jamin akan memberikan kehidupan yang baik kepadanya, yaitu hayatan thayyibah, yaitu al-qanaah, merasa cukup apa yang Allah tetapkan untuk dirinya. Oleh karena itu jamaah sekalian, dipetik ayat dari pelajaran kita ini bahwasanya di antara yang akan meraih sifat qanaah itu adalah orang yang selalu menjaga keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu beramal soleh dan mendapatkan qanaah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ucapan-ucapan para ulama, maka kita akan tergambar bahwa kehidupan dunia ini adalah sesuatu yang sangat ringan untuk dijalani, sehingga seseorang tidak mesti untuk memaksakan dirinya untuk mencari sesuatu dalam kehidupan ini di luar kemampuannya. Oleh karena itu jamaah sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan konsep kehidupan yang sangat sederhana. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadi indahu qutu yaumihi faka'annama hisat lahu dunya." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa saja di antara kalian dia mendapati di pagi harinya dalam keadaan aman rumah tangganya, tidak ada perselisihan antara suami dan istri, tidak ada percekcokan antara ayah dan ibu, tidak ada perselisihan antara guru dan murid. Kemudian kata Nabi, mu'afan fi jasadi, sehat pada jasadnya, tidak ada penyakit yang dia derita. Kemudian indahu qutu yaumihi, kemudian dia memiliki makanan yang bisa dimakan pada hari itu juga. Nabi tidak bilang jamaah sekalian dia memiliki tabungan
berjuta-juta yang bisa dimakan untuk beberapa tahun ke depan. Apalagi 7 turunan. Nabi hanya bilang indahu qutu yaumihi. Dia memiliki makanan yang bisa dimakan pada hari itu juga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka siapa yang memiliki 3 sifat ini, faka'annama hisat lahud dunia. Maka seakan-akan orang tersebut telah menggenggam dunia dengan segala isinya. Perhatikan jamaah sekalian, konsep yang sederhana ini seharusnya ditanamkan kepada diri kita, anak didik kita, diri kita sendiri sebagai pengajar untuk selalu merasa qanaah apa yang Allah sudah subhanahu wa ta'ala gariskan untuk kita. Bahkan mungkin di antara kita sebagian besar manusia menganggap bahwa kebahagiaan itu terletak pada harta yang banyak, rumah yang mewah, kendaraan yang mahal. Tapi ingat jamaah sekalian, jangan kita merasa bahwa dengan harta yang banyak kita dapatkan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Barangkali itu hanya cobaan untuk melalaikan kita. Harta yang banyak itu yang diberikan kepada orang yang amanah, yang dipegang oleh orang-orang yang bertakwa, dan kemudian menginfakkan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu jamaah sekalian, ada perumpamaan yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya jangan pernah kita menyangka bahwa qanaah itu adalah identik dengan rasa malas, identik dengan berpangku tangan menunggu rezeki datangnya dari langit. Tidak jamaah sekalian. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dalam sebuah hadis, di dalam sabdanya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau annakum kuntum tawakkaluna 'ala Allahi haqqan tawakkulihi larusiktum kama tarsukut tayru takdu himason wa taruhu bitonan." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya kalian benar-benar bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tentu kalian akan diberi rezeki sebagaimana burung yang diberi rezeki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dia berangkat di pagi hari, kemudian datang di sore hari dalam keadaan perut yang kenyang. Perhatikan jamaah sekalian perumpamaan burung ini. Burung saja bekerja, tidak tinggal diam di sarangnya. Kita ketahui bahwa burung itu tidak memiliki perbendaharaan simpanan, tidak ada simpanannya di bank, tidak ada perbendaharaan hartanya, tapi dia menempuh sebab tawakal. Dia menempuh sebab-sebab untuk mencari rezeki. Dia berangkat di pagi hari dan sore harinya penuh dengan perutnya dengan kekenyangan. Oleh karena itu jamaah sekalian, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita rasa cukup dan sifat qanaah dengan apa yang Allah rezekikan kepada kita seluruhnya, sehingga tertanam dalam diri kita bahwa rezeki yang kita dapatkan itu adalah pemberian Allah subhanahu wa ta'ala yang harus disyukuri dan diridhoi. Demikian, subhanakallahumma bihamdik, barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum fi himayati wa zikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'ni, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh adda ila ridwani, wa sallallahu ala alihi wa ihwanihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di khutbah yang kedua ini, sebelum kita berdoa dan bersalawat kepada Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan menyebutkan beberapa yang bisa membantu kita untuk merasa qanaah dengan pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah jamaah sekalian bahwasanya kebahagiaan asy'adah itu letaknya di dalam hati. Semua orang di kehidupan dunia ini ingin menikmati kehidupan bahagia. Ketahuilah jamaah sekalian bahwa kebahagiaan itu letaknya di dalam hati. Dan rasa qanaah juga itu adalah letaknya di dalam hati. Oleh karena itu, siapa yang diberikan rasa qanaah di dalam hatinya, siapa yang diberikan rasa qanaah di dalam dirinya, maka dialah orang yang mendapatkan rasa syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, benar ucapan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kata Imam Syafi'i,
iza ma kunta zakal bin kunu'in fa anta wa malikud dunya sawa. Jika engkau sudah memiliki rasa qanaah di dalam hatimu, maka antara engkau dengan raja sama saja. Engkau sama kedudukanmu dengan para raja, engkau sama kedudukanmu dengan para sultan, orang-orang yang memiliki perbendaharaan harta yang banyak. Sama saja kehidupanmu dengan mereka. Sebelum para raja itu mereka bahagia, engkau telah lebih dulu merasakan kebahagiaan dengan di atas nikmat qanaah. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara perkara juga yang Nabi sebutkan bahwa untuk tetap hidup qanaah, Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min da'wati la yustajabu laha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dan dari jiwa yang tidak pernah merasa puas, dan dari doa yang tidak pernah dikabulkan. Oleh karena itu jamaah sekalian, kita maklumi bahwa hakikat dari jiwa manusia ini selalu serakah terhadap kehidupan dunia. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan dalam Al-Qur'an, innan nafsal ammaratu bisu, sesungguhnya jiwa itu selalu mengajak kepada kejelekan dan dia selalu tamak terhadap kehidupan dunia ini. Wa tuhibbuna ma la hubban jamma, kalian itu cinta kepada harta dengan kecintaan yang sangat. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid, sesungguhnya manusia itu kecintaannya terhadap dunia sangatlah dahsyat. Disebutkan dalam hadis, laukana ibnu Adam wadian min sahabin labtagau wadian salisan wala yumlau jufa ibnu Adam illa turab. Seandainya anak cucu Adam itu dia memiliki 2 lembah dari emas, maka pasti dia akan mencari lembah yang ketiga. Sehingga itulah fitrah manusia jamaah sekalian, yang dengannya tidak ada orang yang berhenti mencari harta sebelum datangnya kematian kepada mereka, menjumpai kematian kepada mereka dalam keadaan dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jamaah sekalian, di akhir khutbah yang singkat ini kami ingin mengangkat satu kisah yang sangat menarik. Mudah-mudahan ini menjadikan teladan bagi kita untuk mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari kisah Umar bin Khattab radhiyallahu an, pernah suatu ketika Umar bin Khattab masuk ke dalam rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Umar melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur di atas tikar yang kasar. Maka kata Umar, walaqad ra'aitu asral hasir walaqad asra fi jambi. Aku melihat bekas tikar yang ditiduri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbekas di punggung dan di sisi rusuk beliau. Maka Umar pun menangis keadaan melihat kondisi beliau, padahal beliau di saat itu adalah seorang pemimpin negara, seorang khalifah, seorang Rasul Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi menimpali sikap yang disampaikan oleh Umar bin Khattab. Maka Nabi mengatakan, ma yubkika ya Ibnu Khattab, apa yang membuatmu menangis ya Umar? Kata Umar, ya Rasulullah, ya Rasulullah, inna Kisra wa Kaisara fi ma hum fi wa anta Rasulullah. Ya Rasulullah, ketahuilah bahwa Raja Persia dan Raja Romawi, mereka itu berada di atas kenikmatan dunia, sedangkan mereka itu kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus Umar berkata, kenapa engkau tidak meminta ya Rasulullah kepada Allah kemewahan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amma tardo an takuna lahud dunya wa lanal akhirah. Ketahuilah ya Umar, tidaklah engkau ridha bahwa raja-raja Romawi dan Raja Persia itu hanya menginginkan sedikit dari perkara dunia, walanal akhirah, sedangkan kita menginginkan akhirat. Jamaah sekalian, betapa cerdasnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban kepada Umar. Oleh karena itu, ketahuilah jamaah sekalian bahwasanya dunia ini adalah tempat untuk kita berbekal. Dunia ini adalah tempat untuk kita beramal.
dan dunia adalah waktu yang sangat singkat untuk beramal jamaah sekalian. Oleh karena itu, perbanyaklah beramal, gunakanlah kesempatan-kesempatan yang Allah berikan kepada kita, yang sehingga kita memanfaatkan waktu yang sangat sedikit ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Yauma yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Pada hari itu tidak ada lagi gunanya harta dan anak-anak kalian kecuali siapa yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat. Jamaah sekalian, itulah yang sempat kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan di khutbah yang singkat ini mencontoh kita dengan hidup yang sederhana, dengan rasa qanaah, menanamkan kepada diri kita, anak didik kita, keluarga kita, yang dengannya kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita mendapatkan taufik darinya, hidayah darinya sampai datangnya ajal menjemput kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keamanan, ketentraman dan memasukkan kita ke dalam surganya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innahu zalika wal qadiru alai. Summa illama rahimakumullah anna Allah ta'ala amrakum bi amrin faqala jalla wa ala min qail innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa surriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana salamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadil hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.